Sebenarnya di sini banyak sekali jenis siput, tapi yang kita cari ini dia namanya siput belohe. Bentuknya kerucut seperti ini. Saya senang sekali nih dapat satu lagi kerang kepahnya. Jadi rasanya kalau misalnya narik alat ini kayak lagi kesandung batu. Setelah Pulau Marore, Sulawesi Utara, ekspedisi pulau terdepan jejak petualang dilanjutkan ke salah satu sisi utara Pulau Sumatera, Pulau Rupat. Terletak di Selat Malaka, pulau seluas 1.500 km persegi ini hanya berjarak kurang lebih 38 km dari daratan paling luar negeri tetangga Malaysia. Secara administratif, Pulau Rupat masuk wilayah Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Dikelilingi oleh lautan, Rupat dihuni oleh sekitar 60.000 jiwa, yang kebanyakan menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Ekspedisi Pulau Rupat sebagai teras negeri, saya mulai dari titik sebelah utara. Bersama nelayan setempat, perahu yang saya tumpangi bergerak meninggalkan pulau membelah Selat Malaka. Menuju 2 dekade jejak petualang, sekarang saya bersama nelayan-nelayan di pulau terluar. Banyak cara yang dilakukan nelayan di sini untuk mencari ikan. Salah satunya adalah yang akan saya lakukan bentar lagi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Menjadi nelayan merupakan salah satu mata pencaharian penduduk Pulau Rupat yang diwariskan secara turun-temurun. Ladang tempat mereka mencari ikan dibatasi garis dasar laut antara Indonesia dengan Malaysia. Sebetulnya dari sini kita udah bisa ngelihat pulau Malaysia yang ada di depan sana. Tapi karena cuacanya lagi kurang bagus, jadi nggak kelihatan. Ini harus nunggu terang dulu karena itu banyak kabutnya di sebelah sana. Salah satu cara yang dilakukan para nelayan ini saat mencari ikan, yaitu dengan teknik bubu. Dipasang hingga kedalaman ratusan meter. Mereka yakin rezeki tidak akan tertukar, meski harus berbagi dengan para nelayan negeri jiran. Tarik, tarik, tarik. Oke. Nah gini nih, kalau udah dapet tali bubunya di bawah, tinggal ditarik aja. Sampai posisinya mentok, nanti kelihatan dari talinya itu berbeda. Dalam satu titik, terdapat 5 buah bubu yang dirangkai dengan tambang plastik. Untuk mengangkatnya, kail besar diturunkan hingga tersangkut tali pengikat. Ada. Bubunya udah kelihatan ini. Sekarang mau ditarik nih bubunya. Udah kelihatan dari ikannya juga. Ya! Ternyata cuma satu ya. Usaha mereka seringkali tidak sesuai dengan harapan. Ada kemajuan, tadi 1, sekarang 2. Sama ya, sama-sama ikan jenak. Ih, nyangkut. Uang jutaan rupiah mereka keluarkan dalam sekali melaut. Kini mereka harus mengelus dada karena hasil tangkapan tidak sesuai harapan. Ada nggak? Kerapu. Wah! Ini gede banget ikannya. Oh, itu kerapu ya? Yeay, akhirnya di bubu yang terakhir di titik kedua dapat ikan kerapu. Dan ikannya besar sekali tuh ada di sana. Nah, ini dia nih, ikan kerapunya. Nih, memang kalau dirasa-rasa beratnya bisa mencapai 2-3 kilo. Itulah kalau misalnya kita mencari ikan dengan bubu bisa mendapatkan ikan-ikan yang bervariasi. Salah satunya nih, ikan mahal. Hasil tangkapan langsung dimasukkan ke dalam peti es. Meski sedikit, hasil hari ini sedikit banyak akan mengurangi ongkos melaut.
sudah ada 5 bubu yang diambil, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Cuma ada 3 ikan yang didapatkan, tapi nggak apa-apa, ini masih titik pertama. Kita mau coba ke titik berikutnya. Semoga dapat banyak. Bergeser ke tempat selanjutnya. Sampai di titik ketiga dan jangkarnya juga sudah diturunkan. Nah ini kalau sudah diturunkan, sekarang tinggal kapalnya itu mencari tali dari bubunya. Perlahan-lahan kapalnya itu bergerak sambil mencari. Kalau sudah ketemu, nanti tinggal ditarik aja talinya. Pada titik-titik tertentu, kait yang diturunkan tidak selalu tepat meraih tali pengikat bubu, sehingga kapal harus maju mundur sampai kait benar-benar tersangkut tali bubu di dasar laut. Bahkan tidak jarang, bubu cukup sulit diangkat ke permukaan karena tersangkut karang. Nah caranya kita harus ulur dulu talinya, baru nanti pelan-pelan ditarik lagi sampai menemukan posisi yang tepat untuk menarik. Di titik terakhir, kami bersorak gembira. Kali ini banyak ikan yang masuk ke dalam perangkap. Wah ini banyak! Banyak kali ini ya, ini dia. Ah ini dia! Peruntungan terakhir! Sebelum pulang, sebagian hasil tangkapan disisihkan untuk makan bersama. Biasanya para nelayan bubu bisa mencari ikan tuh dari pagi sampai sore atau bahkan berhari-hari. Jadi memasak di kapal sudah menjadi hal yang biasa dilakukan. Rata-rata para nelayan ini memiliki keahlian memasak. Dengan peralatan dan bumbu sederhana, pria-pria ini terampil mengolah hasil tangkapan untuk menjadi menu makan siang. Salah satu bumbu-bumbu pelengkap dari menu ikan asam pedas. Tungkunya pun cukup praktis, berada tepat di bawah dipan tempat mereka biasa beristirahat. Ikannya mulai dimasukin ya Pak? Iya, masuk semua. Bumbunya cukup Pak. Tidak butuh waktu lama, masakan sudah siap dinikmati bersama-sama. Ini saya baru pertama kali nyobain ikan jenak. Masaknya juga di atas kapal, jadi sensasinya sangat berbeda. Para nelayan ini sudah terbiasa dengan segala keterbatasan, termasuk urusan alas untuk makan. Selepas makan dan beristirahat, kini waktunya melanjutkan pekerjaan. Nah ini proses sebelum menurunkan bubu. Jadi kita harus menghubungkan tali dari satu bubu ke bubu yang lainnya. Lalu habis itu baru didorong turun lagi ke bawah. Dengan modal pengalaman, kapten kapal seolah mengetahui setiap titik yang tepat untuk menurunkan bubu. Oke, ini sebentar lagi akan menemukan titik yang tepat dan bubunya akan mulai dimasukkan kembali. Nah ini, tali antar bubunya bisa mencapai 50 meter. Jadi kalau di total bisa ratusan meter nih, ada 5 bubu di sini. Satu persatu bubu dilempar ke laut. Yang menarik, puluhan bubu kawat ini tidak diberi umpan sama sekali. Mereka yakin perangkapnya akan berhasil karena dipasang di perlintasan atau tempat berkumpulnya ikan di sekitar terumbu karang. 1, 2, 3. Luar biasa memang
mencari ikan di pulau terluar dengan teknik bubu ini tidak semudah yang saya bayangkan. Jadi harus ada kerjasama antara nelayan dan juga motorisnya. Setelah semua bubu selesai dipasang, kami kembali ke darat. 2 minggu ke depan, nelayan-nelayan ini berharap hasil tangkapannya akan melimpah. Jarak antara Pulau Rupat dengan Malaysia bisa ditempuh 3 jam perjalanan menggunakan kapal. Sehingga tidak sedikit nelayan-nelayan di sini menjual hasil tangkapannya ke negeri Malaysia karena memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan di negara sendiri. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pulau Rupat dapat ditempuh dari beberapa pintu masuk. Salah satunya dari Pelabuhan Sri Junjungan, Kota Dumai. Naik di atas kapal Roro, dari Dumai, perjalanan memakan waktu sekitar 30 menit hingga merapat di Pelabuhan Tanjung Batu, Kecamatan Rupat. Sepanjang perjalanan, saya disuguhi pemandangan lalu lalang kapal besar. Sementara di atas kapal, alunan lagu dari sekelompok penyanyi cukup menghibur penumpang selama perjalanan. Pulau Beruk merupakan gugusan pulau yang dibatasi selat kecil dengan Pulau Rupat. Kawasan tidak berpenghuni ini masih sangat terjaga dan kaya dengan ekosistem hutan bakau. Ini serius nih Bu masuk-masuk lumpur gini? Iya. Wah. Udah biasa ya. Wah. Aduh. Awalnya memang kelihatannya tidak terlalu dalam, tapi lama-lama naik terus. Wah, hati-hati nih Bu. Aman di belakang. Bersama warga Tanjung Medang, Kecamatan Rupat Utara, ekspedisi pulau terluar saya masuk hingga ke rawa-rawa Pulau Beruk yang masih jarang terjamah. Hutan bakau merupakan salah satu habitat berbagai biota laut. Nah, memang masyarakat di sini biasa memanfaatkan hewan-hewan yang ada di sini. Nah, ini sekarang saya mau mencari siput. Nah, tapi mencarinya memang penuh perjuangan seperti ini. Kami harus menyusuri aliran kali kecil berlumpur di antara lebatnya hutan bakau. Sebenarnya di sini banyak sekali jenis siput. Tapi yang kita cari, ini dia namanya siput belohe. Dia secara bentuk sangat unik sekali. Bentuknya kerucut seperti ini. Balohe cukup mudah dibedakan dengan jenis siput lainnya karena memiliki cangkangnya yang besar. Nah, ini nih. Dapat lagi. Kumpulin dulu, Bu. Warna cangkangnya hitam, cukup samar di antara tunas-tunas bakau yang lancip. Ini cara mencarinya juga harus benar-benar jeli, karena kalau diperhatikan bentuknya dia itu seperti ini, jadi mirip akar-akar yang tumbuh di hutan bakau ini. Balohe hidup di bawah pohon bakau yang tidak terkena paparan langsung sinar matahari. Semakin jauh masuk ke dalam hutan bakau yang rimbun, spesies merayap ini cukup mudah ditemukan. Ini Bu, ada Bu. Tantangannya tidak hanya masuk-masuk ke lumpur seperti ini, tapi banyak ranting dan juga batang pohon seperti yang tadi ada di belakang. Kawasan mangrove dihuni beragam makhluk hidup. Namun balohe menjadi primadona warga di sini karena rasanya yang lezat. Nih, saya juga menemukan jenis siput yang lainnya. Ukurannya memang lebih kecil daripada siput bolohe yang kita cari. Sangat jauh sekali perbedaannya. Menjelang siang, puluhan ekor siput balohe berhasil kami kumpulkan. Siput bolohe ini punya cangkang yang sangat kuat, jadi mukulnya harus
keras untuk mengeluarkan isinya. Sebagian besar tubuh balohe berisi kotoran, sehingga hanya sedikit bagian yang bisa dimakan. Tinggal diambil bagian kepalanya seperti ini yang lebih sedap untuk dimakan. Untuk bisa dikonsumsi, balohe harus benar-benar bersih dari lendir, karena bisa mengandung bakteri atau parasit yang merugikan tubuh manusia. Untuk menghilangkan lendir dari siput ini harus pakai kapur sirih. Nah tadi sudah dilarutkan, sekarang tinggal masukin aja siputnya. Oke, udah ya. Ibu-ibu ini sudah terbiasa mengolah siput balohe, meski dengan alat dan bumbu yang terbatas. Selain bawang, apalagi Bu bumbunya? Lengkuas, jahe, bawang putih? Ya, bawang putih. Ini udah panas ya? Bu, Jika diolah dengan tepat, tekstur daging balohe yang kenyal akan berubah menjadi empuk ketika digigit. Setelah bumbu masuk semua, kita tunggu kurang lebih selama 15 menit supaya daging siput bolohenya itu lebih empuk. Setelah berulang kali keluar masuk wajan panas, kini siput balohe siap dinikmati. Gimana Bu aromanya? Wangi. Wangi ya, sedap sekali. Jadi coba ya. Ya, saya jadi makin penasaran rasanya seperti apa. Ini rasanya kenyal dan tekstur dagingnya itu sangat-sangat halus. Mengecap kuliner khas warga Rupat memperkaya pengalaman kuliner saya pada ekspedisi pulau terluar kali ini. Siput bolohe ini memang istimewa. Selain nyarinya susah, bentuknya juga unik, besar, tapi isinya gak kalah mantap. Apalagi setelah diolah menjadi rica-rica. Ikuti jejak saya, jejak Batuang. Oke, berikut dulu.